Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kita ketemu lagi di Instagram Live. Hari ini kita akan bahas mengenai sebuah topik yang banyak juga ditanyakan di setiap hari, yaitu tentang bayi resiko tinggi. Nah, kita udah berapa hari ini belakangan, berapa minggu belakangan ini kita sudah bahas banyak ya tentang prematur, kita sudah bahas tentang eh, gangguan bentuk kepala, lingkar kepala. Nah, kelihatannya hari ini kita akan gabungkan jadi satu, yaitu yang kita sebut dengan bayi risiko tinggi. Kita akan coba bahas satu-satu apa sih sebetulnya bayi risiko tinggi ya. Bayi risiko tinggi sendiri, sebelum bahas bayi risiko tinggi, kita akan bahas tentang 1.000 hari pertama kehidupan. Apa sih 1.000 hari pertama kehidupan? Mungkin udah banyak yang tahu bahwa 1.000 hari pertama kehidupan itu adalah dimulai dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Ya, jadi bukan 1.000 hari sesudah lahir ya, bukan 1.000 hari sesudah lahir, tapi 1.000 hari dihitung dari dalam kehamilan sampai usia 2 tahun. Kenapa 1.000 hari pertama kehidupan sangat penting? Karena di usia tersebut ternyata perkembangan otak dan perkembangan tubuh seorang anak itu terpesat, terkenceng lah ibaratnya ya. Pokoknya yang paling kenceng ada di situ. Makanya umur 2 tahun tinggi badannya sudah setengah dari tinggi orang dewasa. Dan bayangkan otaknya, perkembangan otaknya sudah mencapai 80% perkembangan otak dewasa. Jadi bayangkan bahwa dari dari dalam kandungan sampai 2 tahun ternyata sudah sedemikian hebatnya perkembangan seorang anak. Akibatnya ada. Akibatnya anak tersebut kalau ada apa-apa di usia tersebut maka akan menyebabkan gangguan yang sangat mengganggu sampai di kemudian hari. Artinya di 1.000 hari pertama itu penting banget ya. Nggak boleh di apa ya, disia-siakan, nggak boleh kita lalai, nggak boleh kita lengah di 1.000 hari pertama kehidupan. Nggak boleh lengahnya masa terusnya sampai anak gede juga kita awasin. Tapi 1.000 hari pertama kehidupan ini penting banget. Makanya disebut periode kritis. Karena kritis di situ kalau ada apa-apa harus cepat diberesin. Disebut juga periode emas. Mau bikin pinter anak ada di situ juga. Nah, kenapa disebut juga periode emas? Karena memang bukan cuma sekadar gimana kita menciptakan generasi emas, tapi pada dasarnya kalau ada apa-apa, disitulah waktunya kita bisa memperbaiki semuanya. Jadi penting banget nih ya untuk urusan 1.000 hari pertama. Nah, sekarang gimana caranya untuk mendapatkan generasi yang baik? Generasi yang baik di 1.000 hari pertama kehidupan harus dipantau dengan baik. Pemantauannya bagaimana? Semua anak di bawah 5 tahun harus dipantau dengan berkala dan dapat dipantau di segala fasilitas kesehatan termasuk di puskesmas. Semua anak ya. Jadi bisa di fasilitas kesehatan manapun. Ada syaratnya kalau anaknya nggak ada resiko tinggi. Sedangkan kalau anak yang dengan resiko tinggi, ya dengan resiko tinggi itu harus dipantau oleh dokter anak harusnya, ya. Atau kalau minimal ke dokter umum, kalau memang betul-betul nggak ada fasilitas kesehatan yang memadai ya di daerah-daerah yang terpencil yang nggak ada dokter anak, nggak apa-apa di dokter umum. Tapi harus dokter. Kalau bisa dokter anak lebih baik. Apakah harus sampai dokter saraf anak? Nggak harus. Kalau bisa sampai dokter saraf anak, boleh. Dokter tumbuh kembang anak, boleh. Tapi kalau bisa di dokter anak dulu, di screening kalau ada apa-apa, baru silahkan ke tumbuh kembang atau dokter saraf anak. Nah, sekarang pertanyaannya, bayi risiko tinggi itu apa? Ya kan? Kok sebut-sebut risiko tinggi, risiko tinggi, risiko tinggi? Risiko tinggi itu sebetulnya ada risiko untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, jadi sebetulnya definisi ini adalah bayi yang memiliki risiko gangguan tumbuh kembang di kemudian hari. Walaupun saat ini anaknya masih normal. Tuh. Jadi walaupun dibilang tapi anak saya normal tuh. Tapi kalau dia punya risiko, tetap namanya bayi risiko tinggi. Nah, yang risiko tinggi siapa aja? Ini dia yang paling banyak ditanyakan dari daftar pertanyaan yang muncul di Instagram. Yang paling banyak ditanyakan adalah memang apakah
Apakah anak saya minum air ketuban itu risiko tinggi atau enggak? Bayinya waktu lahir biru masuk NICU 10 hari tuh coba. Karena lambungnya luka, apa masuk risiko tinggi? Oke. Kita bahas sedikit secara cepat. Risiko tinggi bisa dibagi dalam kita berdasarkan risiko tinggi tadi sebetulnya karena anaknya ada risiko gangguan tumbuh kembang. Nah, yang mana aja dibagi berdasarkan waktu terjadinya masalah. Karena kan sebenarnya bayi risiko tinggi dia diperiksa saat ini, kemarin-kemarin sempat ada masalah. Jadi ada masalah di kemarin-kemarin yang menyebabkan besok-besoknya kemungkinan ada masalah, ya kan? Nah, eh, sekarang kalau kita penyebabnya dibagi dari sebelum lahir, pada saat proses kelahiran, dan sesudah lahir. Nah, jadi dibaginya tiga gitu, sebelum lahir, pada saat proses kelahiran, dan sesudah lahir. Kalau sebelum lahir, misalnya apa sebelum lahir? Sebelum lahir itu yang semua masalah yang didapatkan di dalam kandungan maksudnya. Di dalam kandungan. Misalnya kalau ada pertanyaan anak saya ada ini misalnya ternyata mengalami infeksi di dalam kandungan. Ya kan? Anak saya mengalami infeksi di dalam kandungan. Gimana? Betul. Itu artinya pada saat sebelum lahir. Jadi misalnya infeksi toksoplasma, SMP, rubella tuh yang ngetop-ngetop banget ya belakangan rubella kongenital. Rubella kongenital itu salah satu yang merupakan gangguan yang disebabkan sebelum lahir ya. Jadi benar-benar di dalam kandungan udah ada masalah. Ada yang di dalam kandungan sudah ketahuan, oh ini benar kepalanya besar hidrosefalus di dalam kandungan. Nah, itu terjadinya masalahnya sebelum lahir ya, sebelum lahir. Bagaimana dengan proses lahir? Proses lahir ini yang sering ditanya. Kayak tadi, kalau keminum air ketuban berwarna hijau, apa masuk risiko tinggi? Itu dia risiko tinggi. Pada saat proses lahir, dia ternyata air ketubannya hijau dan akhirnya kemungkinan besar tertelan. Nah, ini itu risiko tinggi. Ya, itu semua proses di dalam waktu kelahiran. Nah, sekarang kalau sesudah lahir banyaknya pakai banget. Yang paling gampang aja, tepat sesudah lahir. Misalnya gini, dok, anak saya waktu lahir biru dan masuk NICU. Kalau pas lahir dia biru, itu termasuk dalam proses kelahiran. Jadi misalnya dia waktu itu lahir langsung nggak nangis, masuk NICU segala macem. Itu waktu, artinya saat kelahiran. Tapi gimana kalau dok ini anaknya udah pulang, terus tiba-tiba dia sesak, terus habis itu sampai dirawat. Ternyata kena pneumonia paru-paru basah, sesek sampai nggak sadar. Itu sesudah lahir namanya. Ya kan udah pulang, udah sempet di rumah, tiba-tiba dia kena infeksi sesudah lahir. Jadi kalau minum air ketuban tadi sebelum berarti pas lagi proses kelahiran. Bayi waktu lahir biru, oke itu pas lagi lahir juga. Hiperbilirubin gimana? Hiperbilirubin iya, hiperbilirubin juga. Tapi kalau tinggi sekali ya, kita suka bilang current icterus. Itu biasanya yang berbahaya di atas 23, ada yang bilang di atas 25 bilirubinnya. Jadi kalau ada yang bilang, "Dok, anak saya tinggi banget." 18, 19, oke itu masih kita terima. Walaupun udah di sinar, tapi masih oke lah, masih kita terima. Kalau yang tinggi sekali ya itu termasuk sesudah lahir. Nah, sindrom Down. Gimana kalau dengan sindrom-sindrom? Ada sindrom Down, ada sindrom banyak banget ya sindrom. Ada sindrom rubella tadi, sindrom rubella kongenital, Patau sindrom. Banyak sekali sindrom-sindrom. Sindrom itu apa sih? Sindrom adalah kumpulan gejala yang disebabkan oleh suatu hal. Jadi ini ada satu hal, misalnya kayak sindrom Down kan. Kan itu disebabkan kromosom 21-nya jadi 3, kayak namanya trisomi 21. Pembelahannya nggak bagus. Nah, itu menyebabkan gangguan yang satu kelompok ya makanya mukanya seperti itu tingginya biasanya pendek kemampuannya maaf IQ-nya kadang sering terganggu itu dia makanya kan jadi resiko tinggi gangguan tumbuh kembang. Nah terus kemudian nah ini coba nih anak usia 2 hari hipoglikemi dan kejang masuk resiko tinggi yes ini sangat 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 masuk resiko tinggi apalagi hipoglikemi itu kita selalu bilang otak kalau kadar gula darahnya rendah itu otak cuma dalam waktu singkat udah bisa rusak. Kalau kadar gulanya ketinggian gimana? Malah nggak apa-apa. Kadar gula tinggi juga bisa rusak, tapi butuh waktu panjang. Sedangkan kalau kadar gula rendah, malah dalam waktu singkat otak akan mengalami kerusakan. Karena si otak cuma bisa memetabolisme gula kan. Jadi otomatis gulanya habis, ya otomatis juga
otaknya nggak dapat energi. Nah, apakah kalau kandungan lebih dari 40 minggu ada resiko untuk anak? Oke, ini juga sama, tetap termasuk resiko tinggi ya. Jadi tadi prematur, apalagi kalau udah prematur pakai pneumonia lagi, ada terus kemudian sesak yang suka dibilang HIE ya kan, sesak. Hypoxic ischemic encephalopathy, otaknya ngalamin kekurangan oksigen sampai dia nggak berfungsi. Itu semua. Nggak prematur, tapi berat badan lahirnya rendah, itu juga risiko tinggi. Jadi perlu diingat bahwa semua bayi yang memang betul dalam sebelum lahir, pada saat lahir dan sesudah lahir ada masalah yang seperti itu, anak-anak seperti itu memang harus hati-hati ya. Sangat 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 rentan untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Jadi berbeda dengan anak lain yang kadang-kadang kita agak sedikit excuse, misalnya kok ini 6 bulan 4 bulan anaknya nggak ada apa-apa ya, nggak risiko tinggi. 4 bulan kok belum angkat kepala ya? Kita kadang-kadang bilang, nggak apa-apa deh, kita lihat dulu ya sampai umur 5-6 bulan. Sedangkan nggak, kalau bayi risiko tinggi, wih kok umur 4 bulan belum angkat kepala nih? Langsung dicari, langsung intervensi. Karena dia udah risiko tinggi. Jadi jangan tunggu lama-lama. Ya, itu dia yang namanya bayi risiko tinggi. Nah, bayi risiko tinggi ini sekarang eh, kurang, jadi berat badan lahir rendah jangan lupa ya, sampai hampir lupa tadi, berat badan lahir rendah. Jadi misalnya lahirnya nggak sampai 2,5 kilo, itu juga sama. Jangan lupa sesak, kejang, semua sama. Itu semua termasuk bayi risiko tinggi. Nah, kenapa sekarang bayi risiko tinggi ini jadi happening banget gitu ya, semua menyebut-nyebut. Kok kelihatannya banyak orang yang bilang gini, kok kayaknya makin banyak ya anak-anak yang kebutuhan khusus, kok makin banyak anak-anak yang seperti itu. Apa memang kejadiannya makin sering? Ada yang bilang katanya, oh mungkin ini mutasi, kayak X-Men aja gitu, jadi mutasi gitu. Terus kemudian ada yang bilang katanya, oh ini karena polusi makin hebat. Basicnya pada dasarnya sebetulnya kenapa memang jumlahnya makin banyak anak-anak dengan risiko tinggi, karena cara penanganan dan kemampuan kita menangani bayi-bayi yang bermasalah di waktu lahir itu kita juga meningkat. Jadi begitu seorang anak ada masalah, kita mampu beresin waktu lahir waktu itu. Misalnya prematur, kalau dulu 500, ya buru-buru 500. 1000 aja, 1000 gram aja, yang beratnya 1000 gram belum tentu hidup dulu, ya kan? Tapi sekarang dengan kemampuan sekarang, dokter-dokter perina, wah jagonya super-super. 1700, 600 ada yang hidup, ya kan? Padahal 600 gram kali cuma setelapak tangan begini. Tapi mereka bisa hidup. Nah, yang jadi masalah, begitu mereka bisa lolos, mereka bisa hidup, tapi mereka akan biasanya harus hati-hati, mereka sering mengalami kemungkinan terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Dan itu yang nantinya akan jadi anak dengan risiko tinggi yang biasanya nanti suka ada disabilitas. Akhirnya nanti jadi problem problem kesehatan baru di kemudian hari. Ya. Jadi semakin jago kita nanganin bayi-bayi yang jadi masalah, ya di kemudian kita makin banyak juga bayi resiko tinggi, dan memang sebagian nanti beneran akan jadi masalah. Nah, itu yang selalu makanya suka jadi pertanyaan orang tua. Anak saya dulu meningitis, anak saya dulu asfiksia berat, apa sesek lah, sesek berat. Anak saya infeksi berat. Nanti bisa pinter nggak? Ya kan, yang paling banyak ditanyakan itu. Nanti bisa pinter atau enggak? Kalau yang udah pernah nanya ke saya pasti akan jawab, yang bisa jawab itu pinter atau enggak itu kelihatannya cuma Tuhan. Karena itu sama aja kayak ada bayi baru lahir, terus kemudian orang tuanya nanya sama saya, "Dok, ini nanti gedenya pinter apa enggak ya?" Nah, itu saya juga nggak tahu. Bahkan dengan anak-anak resiko tinggi pun saya juga nggak bisa jawab. Tapi kita tahu, anak resiko tinggi ini harus diawasi dengan baik. Kalau benar terjadi masalah, cepat diintervensi. Kalau enggak, mereka nggak akan tumbuh kembang dengan optimal. Sekarang kalau udah tahu resiko tinggi, yang jadi pertanyaan nih, yang banyak pertanyaan juga yang sudah dimasuk di Instagram, kalau emang resiko tinggi terus gimana? Emang ada bedanya dengan pemantauan anak-anak biasa? Anak saya kayaknya tiap imunisasi dipantau deh tumbuh kembangnya. Oke, itu untuk yang tinggal di Jakarta, tinggal yang di kota besar. Yang tinggal di kota besar di Jakarta rata-rata nggak masalah lah. Tiap imunisasi dokternya udah pada banyak, mereka bisa lihat, mereka bisa langsung nilai, wah ini ada gangguan tumbuh kembang. Bahkan belum ada gangguan tumbuh kembang aja udah langsung, wah langsung tuh ketemu dokter tumbuh kembang, dokter saraf anak, langsung fisioterapi. Padahal belum tentu ada apa-apa. Itu terjadi di kota-kota besar. Nah, yang jadi masalah kalau yang di area dengan tenaga kesehatan terbatas.
Misalnya kontrolnya di bidan, di mantri, itu masih banyak ya di daerah-daerah. Gimana? Sekarang gini, kalau bayinya kita eh, khusus ya tadi, kalau bayinya dia nggak ada apa-apa, tadi ingat kontrolnya boleh di mana aja. Tapi kalau betul bayinya ada apa-apa, kalau bayinya ada apa-apa, harus kontrol di dokter anak. Nah, kontrolnya gini, kalau bayinya beratnya kurang dari 1.500 gram atau bayinya kurang bulan ya, kalau bisa kalau kurang bulannya kurang dari 35 minggu, ya tadi kurang dari 35 sama kurang dari 1.500 gram, biasanya dipantau tepat 3 sampai 7 hari setelah pulang. Jadi setelah pulang perawatan, at least seminggu kemudian tolong kontrol. Dan kemudian tiap 2 minggu sampai beratnya 3 kilo. Jadi kalau udah 3 kilo gimana? Nah, itu nanti berikutnya. Tapi kalau yang kurang dari 3 kilo, terus tiap 2 minggu datang terus ke tenaga kesehatan untuk sampai beratnya 3 kilo. Itu harus diawasin karena bayi prematur bukan cuma perkembangan yang terganggu, bisa pertumbuhannya, berat badannya juga terganggu. Dan itu yang harus dipantau. Kalau nggak naik-naik ya masalah tersendiri. Nah sekarang kalau begitu setelah itu apa? Jangan lupa tiap 3 bulan harus kontrol. 3, 6, 9, 12 tiap sampai setahun tiap 3 bulan harus kontrol. 3, 6, 9, 12 terus kemudian 18 habis itu tiap 6 bulan. 18, 24 terus habis itu 24 tambah 12 berapa? 36 ya 36. Jadi yang pasti oh sorry 30, 36, 42 ngitung aja belepetan. Jadi tiap 6 bulan sampai umur berapa? Sampai umur 8 tahun. Lama dong. Iya, lama. Jadi 3, 6, 9, 12 tiap 3 bulan sampai usia setahun, terus kemudian tiap 6 bulan sampai umur 8 tahun. Kenapa 8 tahun? Jawabannya karena walaupun 1.000 hari pertama kehidupan adalah yang terpenting, ya tadi kan sampai umur 2 tahun. Jangan lupa, otak punya plastisitas otak. Plastisitas itu si otak yang sehat akan mengambil alih fungsi bagian yang sakit. Dan itu nggak seterusnya. Itu biasanya cukup efektif sampai umur 8 tahun. Jadi makanya sampai 8 tahun, ada yang bilang sampai 5, ada yang bilang sampai 8. Makanya kita bilang sampai 8 tahun harus dipantau. Setelah 8 tahun, biasanya relatif nggak akan terkejar. Kita aja selalu bilang bahwa di atas 4 tahun, di 5 tahunan relatif udah sulit dikejar. Apalagi di atas 8 tahun. Ya, jadi itu kenapa sampai umur 8 tahun. Ingat ada plastisitas otak. Jadi kalau semua yang udah ngalamin, aduh anak saya bener nih, kayak tadi agenesis corpus callosum gimana? Agenesis corpus callosum anak saya bisa ngalamin keterlambatan perkembangan nggak? Sekarang udah terlambat, gimana? Bisa menyusul atau enggak? Jawabannya saya nggak bisa jawab apakah ini akan bisa nyusul atau enggak. Tapi kita harus terus berusaha karena ini masih bisa berkembang terus sampai umur 8 tahun. Jadi bukan akhir dari segalanya loh. Saya selalu ingatkan, bukan akhir segalanya ya, masih panjang jalannya. Dan itu kita harus pantau terus ya. Jangan sampai lolos. Nah, itu kalau kalau tadi bayi prematur ya kurang dari 35 minggu atau kurang dari berat 1.500. Itu minimalnya begitu. Lebih sering lebih baik. Nah, kalau kondisi lain, oh anaknya sempat sesek, anaknya sempat infeksi berat, ya yang kayak gitu-gitu. Nah, sebaiknya kontrol, kalau tadi kan prematur kan 7 hari setelah lahir sampai berat 3 kilo. Kalau yang bukan urusan prematur, kontrol pertama kali 2 minggu setelah pulang perawatan. Ya, 2 minggu setelah pulang perawatan sebaiknya ada kontrol. Terlepas kita belum ngomongin imunisasi ya, imunisasi mah sebenarnya tetap kontrol. Nah, 2 minggu setelah pulang perawatan harus kontrol. Terus kemudian ada minggu ke-6, 10, dan 14. Ini ada ekstranya nih. Nah, yang bulan ketiga, 6, 9, 12, terus 18, 24, 30, 36 tadi sama yang sampai 8 tahun. Tapi ada ekstranya. Di minggu ke-6, 1,5 bulan. Di minggu ke-10, 2,5 bulan. Dan minggu ke-14 ya. Minggu ke-14. Itu sebaiknya 3 bulan lebih dikit. Jadi itu sebaiknya ada kontrol. Karena itu ada apa ya, ada spesifik khusus, ada spesifik kita mesti pantau, terutama kayak 3,5 bulan itu kan ada perkembangan khusus yang bisa harus kita lihat, misalnya mata atau pendengaran. Ternyata banyak juga ya bayi resiko tinggi, tentang bayi resiko tinggi. Nah, apa sih yang diperiksa? Oke, nomor satu yang diperiksa adalah lingkar
kepala ya. Kan saya udah selalu berulang-ulang. Yuk, periksa lingkar kepala. Ini dia. Jangan lupa ya diplot di grafik. Jangan lupa diplot di grafik karena pemeriksaan lingkar kepala ini penting. Ini mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Lingkar kepala mencerminkan apa isinya. Kepalanya kecil, isinya kecil. Kepalanya gede, isinya bisa kecil bisa gede. Kalau itu belum tentu gede juga. Ya, jadi tergantung sama lingkar kepala. Jadi jangan jangan sepele tentang lingkar kepala ya. Nah, kita bisa tahu nih, misalnya kayak begini, ya kan? Ini kan kepalanya besar, udah jelas kelihatan kepalanya besar. Ini apa? Coba. Ini namanya, ya, namanya hidrosefalus. Kalau yang gede banget, namanya hidransefali. Hidransefali. Hidrosefalus sama hidransefali apa bedanya? Kalau sama-sama gede sih, kepalanya sama-sama gede. Cuma kalau hidransefali biasanya kepalanya tuh udah gedenya banget yang suka kita bisa lihat lah di internet, di TV. Kepalanya besar sekali dan biasanya jaringan otaknya kecil sekali. Jadi relatif sebagian besar sulit sekali untuk membantunya. Bisa kita bantu tapi ya sulit. Pemasangan selang pun mungkin gak bisa membantu banyak. Sedangkan kalau hidrosefalus yang lebih kecil, biasanya kepalanya, otaknya masih cukup bagus sehingga dengan pemasangan selang hasilnya akan sangat baik sekali. Saya lingkar kepalanya normal. Terus ya jangan 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 ini dulu. Sorry, bisa juga lingkar kepalanya tadi kan eh, kecil. Nah, tadi kan besar kan? Sekarang gimana kalau lingkar kepalanya kecil? Oke, lingkar kepalanya kecil ini dia. Lingkar kepala kecil. Lingkar kepala kecil bisa kita lihat kalau di grafik tuh ada di bawah, hati-hati. Ya. Tapi gimana kalau lingkar kepalanya tetap kecil cuma ngikutin ngikutin grafik? Gimana kalau tetap ngikutin grafik? Oke lah, kalau ngikutin grafik masih bisa dipantau. Tapi ngikutin grafik tapi perkembangannya terlambat, tetap itu kita nggak setuju, nggak sesuai. Jadi syarat kita masih bisa terima karena ada yang memang kepalanya kecil, familial ada ternyata. Bapaknya kecil, ibunya kecil kepalanya. Anaknya kecil nggak? Yes, kepalanya kecil. Tapi dia akan tetap ngikutin grafik ya, tetap akan ngikutin seperti grafik ini, lihat yang biru dan merah ada tetap di grafik yang lurus dan perkembangannya normal. Begitu nggak ngikutin grafik, begitu perkembangannya terlambat, udah nggak cocok. Gimana kalau lingkar kepalanya normal? Jangan lupa, kemarin kita udah bahas ya tentang bentuk kepala. Ini bentuk kepalanya gimana? Ya, ini kepalanya lancip ke atas, lancip ke atas. Jadi, yang lancip gini juga nggak tepat juga. Ya, jangan lupa kelainan bentuk kepala. Kelainan bentuk kepala sangat harus hati-hati. Ini risiko tinggi. Risiko tinggi untuk terjadi gangguan tumbuh kembang. Kemarin banyak yang datang dengan, dok ini kepalanya jadi belakangnya rata, gimana nih, gimana? Nggak apa-apa, yang penting dipantau, kan saya bilang. Saya nggak bilang pasti terlambat loh. Risiko tinggi itu bukan selalu pasti terlambat, tapi harus dipantau. Oke, sekarang kalau kita udah bahas tentang ini ya, kita sudah bahas tentang lingkar kepala ya, tadi udah lihat lingkar kepala. Nah, terus sekarang gimana kalau kita sudah lihat lingkar kepalanya, kita akan lihat juga, oh ya, tumbuh kembang. Jangan lupa ya, tumbuh kembang lingkar kepala. Masih ingat ya, kemarin kita udah bahas dengan pembahasan tentang bentuk kepala. Tentang bentuk kepala kita sudah bahas tentang lingkar kepala. Ingat 3 bulan pertama naiknya 2 cm ya per bulan. Terus 3 bulan berikutnya umur 3 sampai 6 bulan naik 1 cm per bulan dan kemudian berikutnya kira-kira cuma setengah cm per bulan. Jadi jangan sampai lupa karena itu ini ya, itu yang paling penting menurut saya. Dan itu akan nentuin perkembangan otaknya di kemudian hari. Nah, terus kemudian kalau kita sudah lihat tadi lingkar kepala, kemudian bentuk kepala, nah terus kita harus lakukan pemeriksaan, harus hati-hati tentang gangguan di saraf otak. Namanya saraf kranial. Saraf kranial tuh yang mempersarafi ini nih, pipi biar bisa mencong kiri kanan, mata biar bisa kedip-kedip, miring kiri, miring kanan, bahu, lidah. Itu semua adalah namanya saraf kranial namanya, ya pemeriksaan saraf otak. Nah, itu penting sekali, itu bisa dilihat dengan seorang anak cukup bermain. Dari bermain aja bisa kelihatan kok ya, dari main. Misalnya bahunya nggak simetris begini ya,
Biasanya ciri khasnya adalah tidak simetris. Itu yang paling gampang deh. Ciri khas pertama yang paling gampang banget dilihat adalah tidak simetris. Jadi kalau misalnya miring begini, itu namanya tidak simetris. Terus kemudian matanya misalnya, oke, ini kita kasih contoh ya. Misalnya matanya, em, coba kita lihat gambar berikut. Nah, misalnya kita coba lihat gambar ini. Ya, ini kan kelihatan matanya nggak sama posisinya. Ya, orang suka bilang juling. Nah, julingnya gimana? Bisa juling cuma karena ya kelihatan juling, bisa juga eh, bisa maksudnya juling biasa, bisa juga karena kelumpuhan loh. Kalau juling matanya geraknya biasa, tapi posisinya nggak di tengah, jadi posisinya salah satu beda. Tapi kalau dia kelumpuhan saraf mata, nanti yang satu tetap nggak bisa. Misalnya dia ke kiri bisa, nih mata kiri ya, misalnya mata kiri ya, dia ke pinggir bisa, ke tengah nggak bisa. Jadi ke kiri bisa, ke kanan nggak bisa. Mentok di tengah. Itu kelumpuhan. Ya. Biasanya bisa kelihatan dari, nah lihat fotonya ya, lihat gambar ini. Di gambar ini kelihatan kalau disenterin sinarnya nggak di tengah dua-dua. Lihat aja yang satu ya. Kalau lihat gambarnya, coba kita lihat gambarnya lagi ya. Kalau kita lihat gambarnya kan kalau lihat jatuhnya titik sinar, yang satu titik sinarnya di tengah, yang satu nggak di tengah, di pinggir. Lihat yang gambar bawah ya, yang satu titik sinarnya di tengah, yang satu di pinggir. Itu menunjukkan bahwa ini nggak simetris. Itu yang paling sederhana ya. Jadi ada pemeriksaan saraf mata. Terus kemudian, nah lihat nih ya, kita bisa lihat pada ini kelumpuhan otot di sekitar mulut ini. Ini kelumpuhan saraf ke-7 namanya. Kalau kelumpuhan saraf ke-7 mulutnya miring. Biasanya biasanya kalau dia ketawa miring gini. Yang normal yang tarik, yang nggak bisa ditarik kan misalnya begini, dua-duanya narik. Yang ketarik yang normal, yang nggak ketarik yang lumpuh ya. Mata cuma bisa kedip sebelah, yang sebelah nggak bisa nutup. Atau terbalik, yang sebelah nutup terus, nggak bisa buka. Itu adalah kelumpuhan-kelumpuhan saraf ya. Mesti dipantau tuh yang seperti itu. Karena intinya adalah adanya ketidaksimetrisan antara kiri dan kanan. Gimana kalau dua-duanya yang lumpuh? Nah, itu agak susah ngeliatnya memang. Tapi biasanya itu dokter yang bisa menilai. Nah, jangan lupa kalau lagi kebetulan lagi periksa, lagi lihat begitu, tadi kayak tadi ya periksa mata, itu sekalian kita lihat yang lain ya. Misalnya ada gangguan ini kan juga ini sebenarnya salah satu anak yang dengan salah satu kemungkinan adanya risiko tinggi. Ini risiko tinggi yang didapat bisa pada saat di dalam kehamilan, bisa di luar. Ini adalah gambar anak yang matanya putih sebelah ya kan? Kalau putih sebelah gini gimana? Ini bisa dua, bisa katarak, ya kan? Kalau lihat warnanya putih sih, harusnya sih katarak. Jadi ini contoh gambar anak dengan mata katarak. Katarak kalau nggak diatasin gangguan tumbuh kembang lah, dia ngeliatnya cuma sebelah, ya kan? Jadi harus diintervensi sejak dini. Kalau matanya warnanya kena sinar warna putih biasanya katarak. Kalau kena sinar matanya hijau, agak kehijauan atau bersinar seperti kucing, itu adalah tumor di mata yang namanya retinoblastoma. Ya, retinoblastoma adalah salah satu tumor yang sangat yang bisa timbul bahkan dari lahir, dan itu sangat jahat sekali karena sifatnya progresif, bisa sampai ke otak dan sangat mengganggu ya. Jadi artinya kalau ada yang matanya seperti ini, kok kalau kena sinar matanya kayaknya beda sebelah ya. Udah tolong dibawa ya, biar nanti kita dokter yang periksa. Jangan diduga-duga aja. Ini harus segera dibawa kalau kita ketemu yang seperti itu. Nah, sekarang kalau jadi kita udah lihat ya, saraf udah segala macam. Nah, kemudian kita ngeperiksa tumbuh kembang. Ya, jangan lupa lihat tumbuh kembangnya. Tumbuh kembang bisa lihatlah di primaku. Di primaku ada ya. Jadi bisa lihat di situ tumbuh kembang anak. Ada KPSP yang bisa untuk memantau seorang anak tumbuh kembangnya terlambat atau enggak. Tapi kita pernah ingat waktu dulu kita pernah belajar tentang refleks primitif. Refleks primitif ini harus dikenal dengan baik karena refleks primitif harus ada dan pada usia tertentu harus hilang. Ingat, refleks primitif harus ada dan pada saat tertentu harus hilang. Artinya kalau nggak ada, masalah. Kalau ada nggak hilang-hilang, ya juga masalah.
ya. Jadi ada beberapa refleks primitif, namanya aja primitif, refleks yang dibawa dari waktu pada saat bayi, dan itu harus hilang pada usia tertentu atau bahkan ada yang menetap di usia tertentu. Oke, yang paling pertama, yang sering kita suka tanya, kok anaknya suka kaget-kaget? Ya kan? Suka kaget-kaget. Nah, kita akan lihat yang namanya refleks Moro, ya. Refleks Moro ini adalah refleks yang penting sekali untuk dilihat oleh orang tua karena eh, penting. Kenapa penting? Karena eh, ini menentukan banyak hal. Refleks Moro ini harus muncul, ya. Refleks Moro harus muncul dari lahir aja udah muncul. Dia mestinya minggu ke 28, lahirnya prematur deh, umur 28 minggu. Itu aja udah ada refleks Moro. Tapi ya harus hilang di umur 5 sampai 6 bulan. Ingat, hilang di umur 5 sampai 6 bulan. Bagaimana bentuknya kita bisa lihat pada video ini, ya. Jadi si refleks Moro ini kalau dijatuhkan tangannya harus seperti ini, ya. Kalau dijatuhkan tangannya harus seperti ini. Itu harus, ya, harus ada pada seorang anak dari bayi baru lahir dan hilang di umur 5 sampai 6 bulan, ya. Ini yang namanya refleks Moro. Pertanyaannya banyak yang muncul. Nih ada yang pertanyaan, kalau sering kaget termasuk risiko tinggi nggak? Tergantung. Kalau seperti ini, refleks Moro ini normal. Tapi kalau ternyata anaknya kok sering kaget ya, nggak ada apa-apa tapi sering kaget, hati-hati, itu mungkin kejang. Ingat, kita pernah bahas kejang mioklonik yang anaknya kaget, 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 atau bisa kaget, kaget. Ya, itu kejang. Itu risiko tinggi jelas. Ya. Terus kemudian kita akan lihat lagi. Nah, ini yang suka kita buat ajak main nih. Namanya palmar grasp. Ada juga plantar grasp. Palmar itu tangan, plantar itu telapak kaki. Itu dari lahir juga udah muncul di 28 minggu lah. Tapi hilangnya di umur 3 bulan, ya. Nah, palmar dan plantar grasp itu artinya kalau kita taruh jari kita di telapak, dia akan genggam. Nah, manis banget ya. Jadi ini sayangan nih, kalau udah gini seneng banget kita orang tuanya. Ingat, harus ada sampai umur 3 bulan di palmar grasp. Ya, sedangkan kalau plantarnya kaki itu biasanya masih ada lebih lama. Ya, biasanya hilang pas udah mau jalan. Makanya tuh dibilang di umur 10 sampai 15 bulan hilang. 10 bulan harus hilang. Kalau nggak hilang gimana? Kalau nggak hilang ya dia nggak bisa berdiri dong. Tadi telapak kakinya kalau kena sesuatu dia begini. Lah gimana kalau dia mau berdiri kena lantai terus begini? Ya nggak bakal bisa berdiri jadinya. Itu dia kenapa harus hilang, ya. Terus kemudian ada beberapa ini lagi, ada beberapa refleks lagi, misalnya asymmetric tonic neck reflex. Nah, itu yang ini ya, yang kalau dia kepalanya ditengok ke kanan, tangannya nanti akan lurus, yang ini akan begini, ya. Kalau ditengok ke sana, dia gini, tangannya akan ke sana. Itu harus hilang pada umur 6-7 bulan. Kenapa 6-7 bulan harus hilang? Karena kalau dia bener, lihat ya, kalau lihat gambarnya, kalau lihat video saya, eh, ini kalau kepalanya ke kanan, tangannya kan juga ke kanan ya. Terus dia ini begini. Nah, sekarang bayangin kalau dia begini, tangannya yang kanan ini menjauh, gimana dia mau makan, gimana mau minum susu. Wong setiap dia mau deketin nggak bisa, dia mau nengok, tangannya ngejauh, ya kan? Jadi artinya harus sudah hilang pas anak-anak mulai megang, memasukkan tangan atau mainannya ke mulut. Biasanya kas anaknya nggak pernah masukin segala sesuatu ke mulut karena nggak nyampe-nyampe kan, gitu. Terus kemudian jangan lupa ya, ada nah ini dia. Ini yang suka kita bilang pemeriksaan, maaf ya. Nah ini dia pemeriksaan motor kasar, ada motor halus, ada interaksi sosial, bicara. Ya ini jangan lupa lah, ini harus dipantau. Di Primaku ada, ya. Ini adalah red flag-nya. Jangan lupa ya. Yang paling banyak ditanya mah bahasa. Setahun harus ada 1 sampai 2 kata bermakna. 18 bulan lebih dari 6 kata. Syukur-syukur lebih dari 20 kata. 24 bulan sudah menggabungkan 2 kalimat tuh. Harus sudah bisa lari di 24 bulan. Ini adalah hal yang harus harus sudah dicapai. Nggak boleh di ini ya, nggak boleh di apa ya, ditunggu-tunggu. Kalau memang sudah waktunya ya harus.
Harus bisa. Nggak boleh nggak bisa. Oke, sementara sih ada beberapa hal lagi yang saya akan sampaikan, tapi kita lihat dulu. Sekarang pertanyaannya ada yang nanya, gimana kalau Hisprung? Apakah Hisprung masuk resiko tinggi? Hisprung itu resiko tinggi untuk gangguan tumbuh kembang, betul. Tapi kalau perkembangan biasanya belum tentu terganggu, pertumbuhan iya, berat badannya belum. Kalau itu Hisprung itu ada kelumpuhan di usus sehingga nggak bisa BAB biasanya. Lah kalau nggak bisa BAB, makannya jelek, berat badannya kurang, lama-lama perkembangannya terganggu. Bayi dengan hipotonia agenesis corpus callosum, apa ototnya bisa normal? Ototnya sih normal biasanya, tapi pengiriman sinyal yang suka kurang bagus dari otaknya. Sehingga harus dibantu dengan fisioterapi ya. Kalau enggak akan ini sekali, akan kesulitan sekali. Anak 7 bulan jatuh dari tempat tidur 60 cm, tapi 24 jam nggak ada apa-apa. Apa masuk risiko tinggi? Kalau ini enggak ya. Kalau nggak ada apa-apa, jatuh ya nggak ada apa-apa. Tapi misalnya jatuh, habis jatuh ada perdarahan otak, kejang-kejang, iya tetap risiko tinggi lagi. Ada pertanyaan tentang HIE, nanti kita akan bahas sedikit tentang prematur. By the way, kita udah pernah ya waktu itu bahas tentang prematur. Mudah-mudahan masih bisa sempat dilihat. Nah, oke. Memang ini pertanyaannya paling banyak prematur ya. Ini ada yang nanya tentang golongan darah. Kalau golongan darah O, apakah bayinya resiko tinggi? Kalau golongan darahnya ibunya O, bayinya bukan O. Ingat ya, ibunya O, bayinya bukan O. Itu bayinya punya resiko tinggi untuk terjadi hiperbilirubin. Jadi kuning banget lah. Itu yang suka jadi kuning sampai namanya kern icterus. Nah, sekarang kalau dia tapi nggak kuning, ya berarti nggak kenapa-napa. Kalau dia tapi kuning cuma 18, di sinar hilang, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kayak saya baru aja dikabarin ada bayi bilirubin 45. Wah, udah. Tadi kan saya bilang di atas 23. Itu resiko tinggi. Kenapa? Anak yang dengan namanya itu kern icterus. Jadi dia bilirubinnya sangat tinggi sekali sehingga bisa mencapai ke otak. Itu akan bisa menyebabkan ketulian dan bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang. Jadi betul-betul anaknya kadang-kadang kita temukan dalam kondisi pada saat besar nanti dia akan jadi cerebral palsy yang kaku-kaku itu. Ya, jadi kalau tinggi sekali di atas 23, di atas 25, pastiin dipantau dengan dipantau dengan amat sangat banget 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 tadi sesuai prosedur. Kalau dia ternyata betul ada kekakuan, cepet terapi. Kalau ini nggak usah nunggu ada gangguan pendengaran. Anak yang dengan bilirubin yang tinggi tadi di atas 23 sebaiknya udah tes pendengaran otomatis. Jangan sampai ditunda-tunda karena si pendengarannya relatif kemungkinan besar akan terganggu di kemudian hari. Itu namanya connectors. Kalau udah kejang, wah kalau udah kejang pakai kejang, nah itu yang berat. Harus diatasi dengan baik kejangnya dan biasanya sih walaupun kejangnya diatasi rata-rata dia akan jadi cerebral palsy kalau udah sampai kejang. Nah, kalau prematur sendiri, bagaimana sih tentang prematur? Ya, kita cepat aja tentang prematur. Prematur waktu itu kita udah bahas bahwa memang prematur ini hati-hati karena pada bayi prematur sering terjadi banyak hal, bisa perdarahan di otak, bisa ada oksigenasi yang kurang, oksigennya kurang, terus kemudian sesak, ya kan? Nah, kemudian dia nanti karena dia di oksigennya memang kurang bagus dan pembuluh darahnya juga kurang bagus, maka akan terjadi mudah pecah. Akan terjadi mudah pecah pembuluh darahnya, pembuluh darah rapuh sehingga terjadi perdarahan di dalam otak. Perdarahannya itu bisa kalau ringan nggak bergejala, kalau berat bisa kejang dan di kemudian hari juga bisa menimbulkan cerebral palsy maupun kejang. Jadi kalau anak saya prematur 32 minggu, apakah ada resiko tinggi? Iya, betul. Nah, termasuk apakah ada resiko untuk kelainan mata seperti tadi? Nah, kalau apakah ada resiko kelainan mata? Ya bisa-bisa aja. Makanya kan bayi prematur harus diperiksa mata juga. Nih ya, kita coba lihat catatannya. Oke, ini dia. Jadi satu tadi gampang pecah ya. Artinya kapan sih harus pengen tahu kita bahwa ini pembuluh darahnya ada yang pecah nggak? Harus dilakukan USG kalau bayinya lahir kurang dari 32 minggu. Jadi kalau kurang dari 32 minggu harus USG. Karena rentan sekali terjadi kurang oksigen dan perdarahan. Nah, kalau lebih dari 32 minggu tetap dilakukan kalau berat badan lahirnya kecil kurang dari 2000 atau kalau memang ada kejang. Nah, tujuannya adalah kita mau lihat apakah otaknya ada sesuatu. Nah, pada prematur juga sering terjadi itu.
kurang oksigen. Nah, kalau kurang oksigen, kita harus cepat lihat, cepat dicari. Karena kalau kita tahu bahwa ada kurang oksigen, itu kita lihat nih. Nah, kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar otak di mana seorang anak yang prematur mengalami kekurangan oksigen. Oksigennya benar-benar kurang, sehingga itu lihat area-area yang gelap di kepala itu adalah area yang rusak karena kurang oksigen. Nanti kalau emang kalau rusak kenapa? Nah, ini gambar berikutnya. Pada gambar berikutnya kita lihat ya, otaknya separuh ada yang mengalami lubang. Ini biasanya lubang ini disebabkan karena waktu itu otaknya rusak, dia akan ya kalau rusak dia akan hancur, meninggalkan ruang kosong itu yang namanya jadi di situ suka disebut kista. Kistanya bukan tumor, enggak. Kistanya karena ada ruang kosong, akhirnya terjadi di situ ada ruang yang diisi cairan otak. Ya kita kebayang kalau yang begini artinya perkembangannya kemungkinan besar terganggu, ya dong. Kan otaknya jadi separuh hampir tidak berfungsi. Ya, jadi kita udah lihat tuh banyak sekali yang harus dipantau pada bayi prematur. Jangan lupa ya, prematur tadi USG wajib. Periksa mata nggak? Periksa mata biasanya dilakukan kalau dia nih, kalau tes mata pada anak yang kurang dari 30 minggu atau di atas 30 minggu tapi dia waktu itu pakai oksigen tinggi, misalnya pakai ventilator segala macam, itu harus cek mata ya. Harus diulang pada umur 9 sampai 12 bulan tes matanya. Oke. Coba kita lihat ya daftar pertanyaannya, kita lihat daftar pertanyaan. Anak saya umur 6 tahun baru ketahuan flat foot. Masih bisa diubah dengan fisioterapi? Lah, anak saya flat foot semua, saya flat foot. Nggak ada apa-apa tuh flat foot. Apakah berisiko diabetes? Nggak ada hubungannya. Flat foot nggak ada hubungannya dengan diabetes. 5,5 bulan sudah bisa tengkurap ke kiri dan berguling ke kiri. Untuk ke kanan belum bisa. Nah, hati-hati nih. Kan kita selalu bilang, kalau ada lateralisasi, kita harus hati-hati. Kalau dia berguling ke kiri, berguling cuma satu sisi, cuma ke kiri doang. Kok nggak berguling ke sisi lain? Ya, kalau misalnya dia ternyata bergulingnya ke satu sisi, tapi tangannya gerak dua-duanya, so far sih nggak apa-apa. Ya, tapi kalau juga ternyata yang digerakin cuma sebelah, hati-hati. Kayak kemarin ada yang datang cuma merangkak cuma pakai sebelah kaki loh. Cuma pakai sebelah kaki dan sebelah tangan. Ternyata salah satu sisinya memang lebih lemah. Kalau ibunya B, anaknya O, nggak apa-apa. Itu cuma kalau ibunya O. Ya, jadi ya itulah yang terjadi sama anak-anak saya. Mamanya O, saya B, anaknya B semua. Jadi anaknya kuning semua. Kuning semua sampai disinar. Kalau nggak kuning, kayaknya bukan anak saya berarti. Karena ya, mamanya O, ya sayanya B, anaknya B semua. Anak saya berat badan lahir 2,2. Oke, berarti 2,2 nih resiko tinggi juga. Ya kan berat badan lahirnya tadi kecil, cuma 2,2, di bawah 2,5. Tumbuh kembangnya normal. Oke, tumbuh kembangnya normal nggak apa-apa. Jadi apakah risiko tinggi? Iya. Apakah yang harus diperhatikan? Tadi, tumbuh kembangnya harus dipantau. Sekarang normal, puji Tuhan. Tapi jangan lengah. Ingat sampai umur 8 tahun harus dipantau terus. Anakku mau 1 tahun sudah bisa jalan, untuk cara naikin berat badan gimana? Ya ini kalau dia bukan beresiko tinggi, urusan berat badan memang challenging tersendiri ya. Jadi ada suatu kesulitan tersendiri. Tapi ya nanti kita akan bahaslah tentang berat badan. Tapi kalau 1 tahun udah bisa jalan, bagus dong. Kelemahannya kalau udah bisa jalan cepet, ya kelemahannya anaknya suka nggak mau diem, jadi suruh makan susah. Nah ini tadi kalau anak saya prematur 1,4 gram, ya mau nggak mau matanya harus diperiksa ya. Kan udah dia mestinya tadi kan di bawah 30 minggu. Tapi ini kan ini di atas 30 minggu tapi beratnya kecil sekali, 1,4 gram. Sebaiknya periksa mata. Dokter semoga selalu sehat. Sama, semoga semuanya selalu sehat ya. Jangan lupa pandemi belum selesai. Ya. Bagaimana cara mengetahui ibu mil kekurangan asam folat? Wah, kalau kekurangan asam folat ya dia akan kekurangan darah merah, ya kan? Akan kekurangan darah merah, jadi HB-nya rendah, dan kalau dicek asam folatnya rendah. Jadi kalau kekurangan darah merah bisa kekurangan zat besi, bisa kekurangan asam folat. Nah ini juga risiko tinggi. Ya, saya selalu, kalau ke saya kan sering saya tanya, ibunya waktu hamil HB-nya gimana? HB-nya rendah nggak? Ibu yang hamil dengan HB rendah, resiko tinggi sekali loh anaknya mengalami masalah. Karena otak anaknya jadi tidak bisa berkembang dengan baik. Ingat, selubung saraf di otak sangat berkembang dengan zat besi. Tuh.
Jadi kekurangan zat besi bisa loh nyebabin anaknya perkembangannya terlambat. Dok, kalau ternyata terdiagnosa ada banyak kelainan berat sejak di kandungan, nih, apa diteruskan saja kehamilannya atau ada pilihan lain? Karena toh bisa dilahirkan kasihan anaknya. Nah, ini pertanyaan yang susah. Kalau di luar negeri kelihatannya ya beberapa negara sah-sah aja untuk menterminasi, mensudahi kehamilan. Tapi kalau menurut saya, maaf ya, kalau menurut saya, kalau memang ada kelainan berat yang kemungkinan besar tidak bisa hidup, ya, kalau memang benar nggak bisa hidup, yaitu secara kedokteran ada memang istilah untuk terminasi. Tapi kalau menurut saya ya, kalau Tuhan sudah kasih, itu kan artinya ada rencana Tuhan di situ. Iya dong. Ingat, Tuhan nggak pernah kebetulan. Mana ada Tuhan rencananya kebetulan? Wah, saya kebetulan begini, kebetulan begitu. Kebetulan anak saya lahir. Nggak ada lah kebetulan. Gitu. Walaupun anak saya yang ketiga lahir, saya juga nggak diatur, nggak direncanain, tetap aja itu bukan kebetulan, ya kan? Jadi tidak ada yang kebetulan. Artinya kalau memang seorang anak sudah diberikan ke kita, apapun masalahnya, apapun seberat apapun, sebaiknya kalau menurut saya kita terima. Karena semuanya itu udah rencana Tuhan dan itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, ya. Kita nikmatin, kita jalanin, kita belajar segala apa yang gangguan yang sudah kita bisa duga sudah disiapin. Jadi jangan udah lahir baru geradak geruduk cari, enggak. Sebelum lahir kalau perlu sudah kita tahu. Ini rencananya apa. Ya, jadi tetap pertahankan, tetap semangat, tetap apapun masalahnya di anak, ya itu jangan menyerah. Tuhan sudah punya rencana kok. Penyebab hidrosefalus apa? Macam-macam. Yang pasti hidrosefalus ada dua, bisa cairan yang berlebihan atau tempat pembuangan yang kesumbat. Penyebabnya banyak, bisa infeksi dalam kandungan yang misalnya kayak tokso CMV itu bisa. Apakah benar bayi hipoglikemi di bawah usia 3 hari pasti disebabkan kurang cairan? Kalau ditanya apakah benar pasti disebabkan kurangnya cairan, belum tentu juga. Karena ada yang baru lahir langsung udah hipoglikemi, ada. Jadi cadangannya memang kurang baik. Tapi kebanyakan terjadi pada yang prematur atau yang berat badan lahir gede banget atau yang kecil banget, cadangannya memang nggak cukup kadang-kadang. Kalau yang bayi prematur atau yang lahirnya kurang dari 2,5 kilo, cadangannya kurang, jadi cepat habis. Akhirnya kadar gulanya rendah. Kalau yang bayi yang gede-gede 4 kilo lebih, cadangannya mungkin cukup, tapi kebutuhannya banyak, habis juga. Jadi biasanya nanti dia kurang gula juga. Dok, bayiku menelan ketuban hijau sama biru. Sama bidan disedot pakai selang kecil gitu. Sekarang usia 8 bulan tapi kok sering pilek. Wah, nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada hubungannya. Karena yang masalah ketuban itu nanti hubungannya sama tumbuh kembang, nggak ada hubungannya sama pilek. Kalau disedot malah nggak disedot, kalau dia waktu itu memang udah hilang, anaknya nggak sesek, nggak ada apa-apa, berarti nggak ada masalah. Ya, nggak harus ketuban hijau harus jadi masalah. Walaupun betul tetap resiko tinggi. Oke. Nah, anak pertama saya mikrosefali dan kraniosinostosis. Ingat kemarin kelainan bentuk kepala. Mikrosefali kepala kecil, kraniosinostosis berarti ubun-ubunnya sudah menutup lebih cepat dari seharusnya. Nah, kalau mikrosefali dan kraniosinostosis kemungkinan memang ukuran otaknya lebih kecil. Kalau saya mau hamil lagi, apakah harus dilakukan bila mau hamil lagi? Apakah saya termasuk kehamilan risiko tinggi? Nah, kalau memang hamil lagi, mau nggak mau harus di USG-nya harus ini ya, harus jeli. Bilang sama dokter kebidanannya, dokter kandungannya, waktu itu anak yang pertama begini begini begini. Nanti di USG itu akan dipantau dengan lebih detail. Ya, jadi nanti akan detail sekali tuh ininya untuk memastikan apakah seorang anak berikutnya akan gitu lagi. Karena memang betul ada yang begitu turunan ada ya. Kalau ibu hamil diabetes gestasional, apakah resiko tinggi? Iya banget. Ibu hamil dengan diabetes gestasional, terus kemudian anaknya bisa hipoglikemi, anaknya bisa gula darahnya rendah dan itu resiko tinggi. Jangan lupa yang ibu hamil yang tensinya tinggi tuh ya, ibu hamil yang tensinya tinggi mendadak, itu juga anaknya rentan sekali untuk terlambat perkembangan karena oksigenasi ke otaknya kurang baik. Hati-hati tuh ibu yang minum alkohol pada saat hamil, ibu-ibu yang merokok pada saat hamil, atau terpapar asap rokok pada saat hamil, itu juga hati-hati banget ya. Dok, tidak semua DSA aware sama bayi risiko tinggi. Menurut saya semua dokter anak aware kok. Cuma memang kadang-kadang bahasanya belum tentu tersampaikan dengan baik. Karena ada yang suka ngomong, ada yang enggak. Kalau saya
Kayaknya orang tuanya nggak minta ngomong, saya udah ngomong terus kali ya. Maaf ya yang udah ke praktek saya kalau dengerin saya cerewet. Saya emang nggak bisa berhenti ngomong. Jadi anak saya hiperbilirubin hingga 25, pulang-pulang nggak disuruh screening apapun. Ya, jadi memang kalau udah begini harus di screening, terutama ini telinga, jangan lupa telinga, kemudian tumbuh kembangnya. Jadi kalau tadi bilirubinnya 25 gimana? Ayo dong udah cek telinga belum? Anak bayi berat badan lahir rendah karena infeksi dalam kandungan apakah resiko tinggi? Iya banget. Dia 39 minggu lahir 22,2 kilo. Itu udah nggak prematur tapi berat badan lahir rendah. Tetap resiko tinggi. Kalau dia nggak ini, kalau dia nggak ada apa-apa, puji Tuhan ya. Tapi tetap dipantau. Dok, saya lagi hamil 34 minggu, dengerinnya jadi deg-degan. Enggak, ini jangan bikin deg-degan lah, nanti jadi stres mamanya. Jangan dideg-dekin, jangan deg-dekin tuh apa sih? Emang ada deg-dekin? Jangan dideg-deg apa ya? Enggak tahu lah. Jangan jangan stres, udah jangan jadi stres. Tapi ya udah dibawa santai. Ini adalah ilmu yang bisa di apa ya? Dibawa bekal kalau ada apa-apa kita udah siap. Bukan untuk ditakut-takutin. Lahir 4 kilo masalah nggak? Lahir 4 kilo harus hati-hati. Sekarang di atas 3,8 kan suruh cek gula tuh. Karena memang rentan untuk gangguan ini ya. Gangguan gula. Jadi nanti bisa hipoglikemi. Jadi kalau lahir jadi jangan senang juga kalau punya wih di dalam kandungan dokternya bilang ini kayaknya nanti lahir 4 kilo lebih loh. Jangan senang karena itu bisa anaknya nanti lahir dengan hipoglikemi ya, gula darahnya rendah. Jadi jangan jangan sampai ini ya, jangan sampai eh, yang saya selalu bilang lah, apapun kalau berlebihan nggak bagus. Kalau kecil banget nggak bagus, gede banget juga nggak bagus. Dok, cara cek ubun-ubun gimana? Ubun-ubun ini yang di sini yang ada lubangnya. Kalau baru lahir, lihat ya di sini kan ada lubang yang jut 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 jut, jut gitu ya. Yang kalau kok itu ada denyutnya dan dut-dutnya begitu. Nah, itu dia namanya ubun-ubun. Harusnya kalau dipegang dia ukurannya rata-rata sekitar 2 jari lah, sekitar 2 sentian sampai 3 sentian. Dia lebarnya sekitar 2 jari. Harusnya itu tetap ada lubangnya, menutupnya di umur 6 bulan sampai 18 bulan. Kalau kurang dari itu namanya kraniosinostosis. Kalau lebih dari itu, ya itu hati-hati juga. Itu sering terjadi gangguan perkembangan. Dok, waktu lahir babynya gagal adaptasi. Dibilang waktu lahir oksigen dalam tubuhnya cuma 40%. Wow, ini hati-hati sekali. Sempat masuk NICU sehari. Kalau begini resiko tinggi, yes. Ini hati-hati sekali. Apalagi tadi oksigennya cuma 40%. Itu kan artinya oksigennya sempat nggak masuk ke otak. Harus hati-hati banget. Sangat bisa terjadi gangguan tumbuh kembang. Apakah kalau dibilang sangat bisa pasti terganggu? Enggak juga. Tapi harus dipantau. Ya, dilihat ya tumbuh kembangnya. Ada yang ketinggalan nggak? Ada kelumpuhan nggak? Jadi hati-hati. Karena memang apalagi ini oksigennya sampai 40% ya. Harus hati-hati banget. Jangan lupa ya kalau oke, sekarang kalau anak-anak yang begini harus apalagi kayak ini ya, yang prematur. Apakah perlu screening pendengaran ini? Perlu ya. Screening pendengaran ini hati-hati ya. Kita selalu menganjurkan semua anak untuk screening pendengaran. Walaupun ada beberapa yang harus hati-hati, misalnya di keluarga ada gangguan pendengaran, ya anaknya hati-hati juga. Ada kelainan bawaan bentuk telinga tuh, misalnya telinganya bentuknya ketutup begini, kan ada yang bentuknya begitu. Infeksi di dalam kandungan, terus kemudian sindrom tertentu seperti sindrom Down, berat lahir kecil kurang dari 1.500, nilai Apgar rendah, maksudnya lahirnya nggak nangis, perawatan di NICU, terus kemudian penggunaan obat-obatan tertentu. Itu adalah anak-anak yang harus hati-hati bahwa mungkin bisa terganggu pendengarannya. Tadi yang hiperbilirubin, yang bilirubin itu tingginya minta ampun. Ya, jadi hati-hati. Tapi memang betul hampir 50% bayi dengan gangguan pendengaran ternyata nggak ada faktor risiko tadi. Jadi sebenarnya kita selalu meminta kalau bisa semua bayi dilakukan pemeriksaan screening pendengaran untuk menemukan anak-anak yang gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran harus sudah diintervensi sebelum umur 6 bulan ya. Harus sebelum umur 6 bulan. Jadi sebaiknya gangguan pendengaran sudah diketahui sebelum umur 6 bulan. Begitu udah besar biasanya akan lebih sulit untuk dikejar ya. Jadi jangan sampai tunggu-tunggu sehingga harus dipastikan gangguan pendengaran. Gangguan penglihatan tadi ya tentang yang bayi prematur tadi saya udah bahas. Jangan lupa gangguan penglihatan tadi, jangan lupa ada katarak yang tadi ya, tumor mata. Ingat
Anak di umur 4 bulan harus sudah bisa ngikutin objek, udah bisa harus lihat kita, udah senyum ya. Kalau nggak ada senyum sampai umur 4 bulan, harusnya 3 bulan udah bisa. Kalau nggak bisa senyum sampai umur 4 bulan, eh, harus dipantau ya, harus sudah ditanyakan ke dokter terdekat. Kenapa kok nggak bisa melihat? Ya, wih, udah cukup banyak banget ya resiko tinggi. Jadi resiko tinggi ini memang banyak banget. Apakah GERD resiko tinggi? Kan ada anak GERD. Resiko GERD itu sebenarnya nggak masuk juga ya. Tapi kalau kalau GERD ya, GERD itu artinya cuma muntah-muntah tapi nggak ganggu tumbuh kembang. Tapi kalau sampai GERD, sampai disease, sampai beratnya jelek, sampai stunting, iya itu ini juga resiko tinggi gangguan perkembangan. Nah, bayi-bayi prematur, bayi-bayi yang lahir rendah itu sering tuh ngalamin GERD itu karena memang ototnya masih suka kurang bagus. Anak saya 20 bulan ubun-ubun masih 1 cm. Lingkar kepala normal. Tunggu 24 bulan. Iya betul. Kalau kalau tumbuh kembangnya normal, boleh tunggu sampai 24 bulan. Kalau tumbuh kembangnya nggak normal, di 18 bulan cari. Kenapa kok ubun-ubunnya nggak nutup? Nah, itu anak saya yang kedua. Ubun-ubunnya nutupnya umur 2 tahun. Tapi normal perkembangannya waktu itu. Agak-agak awal-awal agak telat dikit, tapi bisa kita susul. Jadi, nah kita udah bahas ya, udah bahas banyak sekali tentang bayi resiko tinggi. Waktunya kelihatannya juga udah terbatas, waktunya sudah mau habis. Nah, jadi pastikan bahwa memang dengan makin canggihnya kedokteran, makin pinternya dokter-dokter, para sejawat sekalian, kita makin bisa menolong bayi-bayi yang bermasalah di usia dini. Tapi akibatnya makin banyak juga anak-anak yang tumbuh dengan resiko tinggi terjadi gangguan tumbuh kembang. Nah, itulah tugas juga tugas dokter anak, dokter umum, dokter di segala pelosok, termasuk bahkan bidan segala ya, tenaga kesehatan untuk mengenali. Dan bahkan sekarang kita minta orang tua, ayo aware, ayo belajar. Nah, jadi yang belajar bukan cuma dokter doang, orang tua juga belajar. Sehingga kita bisa lihat sejak dini kalau ada masalah ya. Jadi kalau ada masalah, kalau ada hal yang aneh, cepet datang, cepet tanyakan ke dokternya, jangan jadi paranoid, jangan jadi deg-degan, tapi untuk cepat diketahui sejak dini. Sehingga kalau ada apa-apa bisa diintervensi sejak dini, karena pada dasarnya bayi risiko tinggi ini kalau kita tahu masalahnya sejak dini, mereka bisa loh tumbuh kembang secara optimal. Ya, jadi bisa seperti anak lainnya, atau kalaupun misalnya benar terlambat ya tidak terlalu jauh dari seharusnya. Ingat, apapun masalahnya, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi pada anak Anda yang sekarang Anda alami, yang sekarang Anda sedang permasalahkan, ingat selalu bukan akhir dari segalanya ya. Jadi jangan nyerah, jangan takut. Tadi juga yang soal kehamilan, jangan sampai terpikir untuk mengudahi kehamilan, jangan pernah. Tetap jaga, tetap sayang sama anak, tetap semangat, tetap jangan nyerah dan yang pasti yang penting tetap belajar. Karena banyak ilmu baru yang bisa didapat dengan belajar. Terima kasih buat yang udah join. Salam sejahtera.